Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Hasibuan, NIM 24421601159. Saya bertugas di SDN 101200 Dolok Sae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon, Aceh. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema menyambut usia balik pada kelas 4 semester 1 di SDN 101200 Dolok Sae untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa sekolah pada hari ini. Sholawat beriring salam kita diangkat ke Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Oke. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Bagus. Semua hadir kan? Iya. Semua hadir. Itu menandakan semangat kalian dalam belajar sangat tinggi. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas pimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita semua pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, rapikan tempat duduknya dulu. Rapikan. Apabila ada sampah di bawah, oke. Topinya dibuka dulu. Kalau di dalam kelas belajar itu dibuka, ya. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, biar semangat. Jadi, Bapak ingin bertanya. Yang Bapak tanya adalah ini. Punya kakak di rumah? Punya. Oke, apa pekerjaan kakak di rumah? Lagi? Menyapu, ya. Lagi? Iya.
Pekerjaan kakaknya mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu. Kan ada tugas kakaknya ya kan? Jadi kakakmu itu apakah ada perbedaan bentuk tubuh kakakmu dengan Muna? Oh, dibilang kawan kita ini perbedaannya adalah bentuk badan kakaknya lebih besar daripada kawan kalian. Berarti udah kakak-kakak. Kalian masih adik-adik, masih anak-anak, kan? Iya. Iya. Berarti ada perbedaannya kan? Oke. Saya tanya lagi. Punya abang di rumah? Oke, punya abang. Udah tamat SMA? Sudah, iya. Apa pekerjaan abang di rumah? Tidak tahu. Oke. Kamu lihat apakah ada perbedaan badanmu dengan abangmu? Oke, ada apa perbedaannya, Nak? Ototnya lebih besar, kan? Kalau anak-anak ototnya lebih kecil. Kalau sudah besar, abang-abang jadi ayah-ayah, ototnya jadi besar. Iya, jadi besar ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Sebelum Bapak masuk menjelaskan materinya, Bapak tanya dulu, apa pelajaran kita minggu semalam? Tentang sholat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Iya, pelajaran kita minggu semalam adalah tentang sholat. Siapa yang sholat tadi pagi? Oke, angkat tangan yang sholat. Sholat tadi pagi itu namanya sholat apa? Subuh. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, turunkan tangannya. Kita akan menyaksikan video tentang menyambut usia balik. Silakan diperhatikan, ditonton dan disimak ya. Balik adalah cukup umur. Seseorang yang telah memasuki usia balik melakukan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk laki-laki yaitu mimpi basah atau ihtilam. Sedangkan untuk perempuan adalah haid atau menstruasi. Rata-rata usia laki-laki dan perempuan yang sudah akhir balik itu adalah berusia 15 tahun. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi adalah yang untuk laki-laki suara terdengar semakin berat, tumbuhnya zakum, tumbuhnya kumis, jenggot dan rambut lainnya, pertumbuhan badan yang semakin besar, disertai nafsu makan yang meningkat. Sedangkan untuk perempuan, suara terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, utamanya timbunan dada dan menstruasi atau haid. Jadi setelah kita memasuki usia akhir balik, kita sudah memiliki kewajiban, yaitu yang pertama adalah sholat fardu. Karena sholat fardu itu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan wajib bagi setiap orang menanggapi dalam dari soalnya sampai yang lain sampai kita meninggal. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Kalau kita sudah dewasa balik, kita harus menutup aurat. Laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan belakang. Oke,
Kita sudah menyaksikan video tentang materi usia balik. Pengertian balik adalah telah sampai. Apa? Telah sampai. Menurut bahasa, menurut istilah adalah seseorang yang telah mencapai kedewasaan dan sudah diwajibkan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Tanda-tanda seseorang itu telah dewasa menurut ilmu fikih adalah bagi laki-laki itu mimpi basah ataupun ihtilam. Tanda-tanda yang kedua adalah untuk perempuan menstruasi ataupun haid. Ya, untuk perempuan. Apa itu, Pak? Tanyakan mama di rumah dan kakak kalian di rumah. Ya. Dan yang ketiga tanda-tandanya adalah berusia 15 tahun. Ada yang di sini umurnya sudah 15 tahun? Tidak. Berapa umurmu? 10 tahun. Berapa umurmu? Masih 10 tahun. Artinya kalian belum dewasa. Bapak sudah dewasa? Sudah. Dari mana kalian tahu? Berapa umur Bapak? Meleset. Dibilang kawan kita umur Bapak 39. Umur Bapak 37. Beda-beda tipis Pak apa. Bisa dibaguskan lah. Berarti Bapak sudah lewat 15 tahun. Oke, itu adalah tanda-tandanya menurut ilmu fikih. Dan masih ada lagi tanda-tandanya menurut ilmu biologi. Tahu kalian ilmu biologi? Ilmu biologi itu adalah bio artinya makhluk hidup, logi itu artinya adalah ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya. Oke, jadi tanda-tandanya di situ. Yang pertama untuk laki-laki, angkat tangan dulu yang laki-laki. Yang laki-laki angkat tangan. Nggak tahu dia laki-laki atau perempuan itu ya kawan ini. Siapa yang laki-laki angkat tangan? Oke, perhatikan. Diperhatikan untuk tanda-tandanya. Yang pertama adalah suara semakin berat. Ngerti kalian suara semakin berat? Turunkan tangan. Suara semakin berat. Biasanya suara kalian waktu anak-anak, minta aku jajan 2.000. Tapi kalau sudah dewasa, mau minta aku duit 5.000. Buat suaranya semakin berat. Tapi bisa kuma. Itu masih anak-anak. Tapi coba kalau sudah dewasa kalian bilang sama mama kalian, mau mobil bisa aku. Ada gitu. Berani kalian? Umur segini aja kalian nggak berani lagi kan? Iya. Dan yang selanjutnya adalah untuk laki-laki tumbuhnya jakun. Coba dipegang dulu di leher kalian, yang laki-laki. Ada tidak menonjol di situ? Ada. Ada. Maksudnya kalau dipegang iya, nampak menonjol begini seperti Bapak. Tidak kan? Berarti kalian masih belum dewasa. Tumbuhnya kumis, jenggot dan rambut lainnya. Inilah kalian bilang tadi Bapak. Bapak udah dewasa, Bapak tanya, udah Pak, apa buktinya? Dibilang kawan kita, umur Bapak 39 tahun katanya. Ditambah lagi tumbuhnya ada kalian tengok kumis Bapak? Jenggot?
itu namanya sudah dewasa. Coba kawan kalian tengok dulu. Ada kumismu? Kau cukur itu? Enggak? Tidak. Oh, bapak sangka kamu cukur biar nampak seperti anak-anak. Kan gitu. Nah. Dan yang selanjutnya adalah pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Tadi bapak tanya kawan kita, bagaimana perkembangan perbedaan antara badanmu dengan badan abangmu? Bapak tanya, ototnya sudah bertambah besar pak, semakin besar. Berarti itu adalah abangnya sudah dewasa. Badannya semakin besar. Ada orang semakin kecil badannya. Ada. Berarti dia dilahirkan ibunya sudah dewasa, sudah besar badannya. Semakin bertambah umurnya, semakin kecil dia gitu. Ada kayak gitu? Tidak. Gitu maksudnya? Enggak kan? Dilahirkan dia. Iya kata. Tapi badannya udah besar tinggi. Baru semakin lama bertambah kecil jadi bayi. Begitukah perkembangan manusia? Iyakan dari yang kecil sampai menjadi besar. Ya, oke. Dan untuk tanda-tanda biologi bagi perempuan adalah suara terdengar lebih halus. Kalau sudah dewasa suaranya semakin halus. Dan yang selanjutnya adalah tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh seperti di tangan. Di tangan tumbuh bulu atau rambut. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada, pinggangnya semakin besar ya. Dan yang selanjutnya adalah menstruasi ataupun haid. Ditanyakan kepada mama ataupun kakak. Oke. Sudah mengerti sampai di sini? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kita lanjutkan ya. Apabila kalian sudah dewasa, maka kalian diwajibkan syariat Islam. Oke, diperhatikan kan? Diperhatikan. Diwajibkan syariat Islam. Yang pertama adalah kewajiban orang yang sudah dewasa itu adalah ada yang tahu? Menutup aurat. Ada yang tahu aurat laki-laki? Dari mana sampai mana? Ada? Aurat laki-laki itu adalah dari pusat sampai lutut. Untuk perempuan auratnya itu, didengarkan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Silakan berdiri dulu semua, berdiri semua. Berdiri semua. Ya. Tangan dibuat begini di depan. Tepuk tangan dulu semua. Oke. Sekali lagi yang kuat, tepuk tangannya yang kuat. Oke, silakan duduk kembali. Sudah mengerti semua penjelasannya kan? Oke, pada selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Bapak membagi kelompoknya itu menjadi ada kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, dan kelompok Utsman. Silakan dihitung hitung. Mulai dari 1 hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
Oke, 12 orang. Pas. Dibagi 3 kelompok, 12 dibagi 3 berapa? 4. Oke. Kita akan mendiskusikan tentang materi pelajaran dengan membuat suatu produk. Produknya itu adalah mind mapping. Ya. Mind mapping itu adalah mengambil inti-inti pokok dari pelajaran dan membuatnya seperti ada tanda panah, berpasangan, dan lain-lain sebagainya. Bapak akan membagikan kalian kertas manila dan kertas origami serta pewarna agar nanti kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, mari kita kerjakan. Baik, kita akan membuat suatu proyek. Proyek itu namanya tadi apa? Mind mapping ya. Jadi di sini ini kelompok Abu Bakar, ya. Kelompok Umar, kelompok Utsman. Oke? Bapak akan membagikan, ya. Tunggu. Oke, didengarkan dulu, didengarkan. Halo, dengar dulu. Halo, kelompok Abu Bakar, dengar dulu. Kelompok Abu Bakar. Ini sebentar, kalian harus bekerja sama dalam membuat proyeknya ya. Bekerja sama, ada yang mungkin tukang gunting, ada yang tukang tulisnya, ada yang nanti lem. Oke, kertas manilanya. Buat sebagus mungkin, serapi mungkin. Kalau bagus hasilnya, Bapak akan memberikan nilai yang bagus. Oke? Ya, silahkan dikerjakan. Jangan ribut. Ditulis seperti ini, tulis, baru digunting. Iya. Ya, silahkan coret-coret ditulis, bagus tulisan terbuat, gunting, tulis misalnya dalam buku sebagai tulis saja, misalnya menyambut usia hari sebagai buat dirinya kelompok Abu Bakar, ya. Baru ini digunting, ditulis dulu. Ini tadi kelompok Utsman, ya. Ini tadi kelompok Umar. Oke. Baik, silakan dikerjakan.
Oke? Oke, digunting aja, tidak apa-apa, digunting. Gunting. Sudah siap? Oke, kita akan memperlihatkan dan membacakan hasil diskusi kita ya. Setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Apabila nantinya ada yang kurang mengerti kalian, silahkan ditanya kelompok yang maju ya. Oke, mengerti? Mengerti? Iya, baik. Kesempatan pertama adalah dipersilakan kepada kelompok Abu Bakar. Silakan maju. Ya, diperhatikan. Hadap sini. Diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aula balik menurut bahasa adalah telah dewasa. Balik menurut istilah adalah menjawab usia dewasa dan sudah dibebani kewajiban. Tanda-tanda balik. Sudah siap? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Abu Bakar. Oke, ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Oke, silakan duduk untuk kelompok Abu Bakar. Lanjutkan kelompok Umar. Maju ke depan. Oke, silakan dibacakan untuk kelompok Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar. Tanda-tanda balik menurut biologi. Laki-laki. Dua berakhir dengan semakin merah. Induknya Oke, sudah siap? Oke, coba lihat dulu. Ini hasil dari kelompok Umar. Bagus tidak? Oke.
Oke, bagus. Ada yang mau bertanya kepada kelompok Umar? Tidak, oke. Sudah mengerti kan? Ya, mereka sudah paham yang kalian buat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Umar. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok Usman. Maju ke depan. Untuk kelompok Usman, silakan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam. Oke, sudah selesai? Oke, diperhatikan dulu ini hasil kerja dari kelompok Usman. Bagus? Bagus, oke. Ada yang mau bertanya kepada kelompok Usman? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk kelompok Usman. Ya, oke, diskusi sudah selesai. Kalian sudah bertambah paham tentang materi kita kan? Oke, sudah selesai. Jadi kesimpulan dari proyek yang kalian buat itu adalah pengertian balik, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih, serta kewajiban setelah memasuki usia balik. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Itu tadi pekerjaannya secara berkelompok. Jadi ini Bapak akan membagikan lembar kerja. Kalian harus mengerjakan ini. Menurut kalian bagaimana? Diisi nama, kelas, nomor absen, ya. Bapak akan bagikan. Oke, dibaca, diperhatikan, diisi namanya. Kurang satu. Oke. Kalian perhatikan ya, perhatikan gambar yang Bapak bagikan tadi. Kalian jawab. Waktunya 5 menit. Silakan, dimulai dari sekarang. Isi nama, kelas 4. Ya. Oke, waktunya selesai ya. Sudah siap semua? Dijawab Sony sudah. Kan betul. Sudah siap semua? Oke. Silakan dikumpulkan ke depan. Saat kalian sudah menjawab lembar kerja yang Bapak bagikan, maka Bapak akan menunjuk 1 atau 2 orang yang akan membacakan hasil kerjanya. Ya, silakan duduk.
Nah, silakan dibacakan hasilnya. Maju ke depan. Dengarkan ya. Maju ke depan. Jawaban saya setelah memahami materi adalah setiap orang mengalami perkembangan mulai dari bayi sampai tua. Ketika bayi kita belum bisa berjalan dan berlari untuk bermain, tapi kita semakin besar sehingga sudah bisa bermain dan berlari. Kalau sudah besar kita sudah bisa sekolah, badan kita tambah besar dan menjadi tinggi sehingga bukan anak kecil lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, iya itu menurut kawan kita ya. Bagus sekali. Bagus sekali jawabannya ya. Dan yang selanjutnya adalah silakan dulu untuk yang laki-laki. Ya, silakan. Maju ke depan. Ya, dibacakan hasil kerjanya. Dengarkan. Jawaban saya adalah manusia mengalami perkembangan badan dari yang kecil menjadi besar. Pertama adalah bayi yang masih kecil, tetapi karena semakin lama dan bertambahnya umur menjadi orang dewasa. Tangan, kaki, dan tingginya bertambah. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada kawan kita yang sudah membacakan hasil lembar kerjanya. Bagus-bagus sekali pendapat kalian. Berarti kalian sudah mengerti. Oke? Maka yang selanjutnya adalah Bapak akan memberikan kalian tugas di rumah. Dicatat, dicatat. Tugas di rumah. Oke, tugasnya adalah membuat rangkuman. Buatlah rangkuman tentang materi menyambut usia balik. Oke? Oke, dan yang selanjutnya adalah kita sudah mempelajari tentang usia balik, maka mudah-mudahan kalian nanti apabila sudah mengalaminya, kalian bisa memahami dan mengerti ya. Oke? Oke, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Mantap. Oke, senang? Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Pelajaran kita selanjutnya minggu depan adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke? Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan surah An-Nas. Marilah sama-sama kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.